pagi yang tenang ketika mentari terbit. Waktu menyapa dengan sinar emasnya. Bunga-bunga bermekaran dalam pelukan waktu. Keajaiban alam yang tak pernah berhenti. Selamat datang di Batu Benawa, Pagat. Tempat indah di kawasan Kalimantan Selatan. Sebuah tempat di mana kamu bisa menjadi saksi ciptaan Tuhan yang sangat indah di setiap sudutnya. Hijaunya dedaunan yang memanjakan mata. Gemercik air mengantarkanku membelah sunyinya telaga. Terima kasih Tuhan telah menciptakan pesona alam ini.
Oke, kami dari kelompok 2 Asas Manajemen akan membahas materi tentang pengambilan keputusan manajerial dengan dosen pengampu Bapak Fahri LSOS MAP. Saya Sri Halmanaila dengan NPM 2023267 sebagai moderator dari kelompok 2 dengan anggota yang lainnya yaitu saya Amelia dengan NPM 2023222. Saya Hasanah dengan NPM 2023231. Saya Lydia dengan NPM 2023236. Saya Mila Aulia dengan NPM 2023241. Saya Siti Rahmah dengan NPM 2023266. Saya Randi Aditya Rahman dengan NPM 2023258. Saya Humaydi dengan NPM 2023233. Saya Arjun Arpan Hidayat dengan NPM 2023224. Saya Hajah Juliha dengan NPM 2023232. Setiap organisasi pasti menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi, maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Proses pengambilan keputusan dilakukan agar roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau administrator. Pengambilan keputusan dalam manajemen adalah proses menentukan pilihan di antara dua pilihan atau lebih dengan melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Keputusan manajerial adalah bagian penting dalam mengelola organisasi manapun. Hal ini memungkinkan manajer untuk menetapkan tujuan dan mencari tahu tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengevaluasi apakah tindakan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Makna keputusan manajemen mengacu pada manajer yang memandu organisasi mereka ke jalan yang benar dan menuju kesuksesan. Tujuan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Fungsi pengambilan keputusan. Beberapa fungsi penting pengambilan keputusan dalam manajerial meliputi 1. Identifikasi masalah, 2. Pengumpulan informasi, 3. Analisis informasi, 4. Pemilihan alternatif, 5. Evaluasi konsekuensi, 6. Pengambilan keputusan, 7. Pelaksanaan keputusan, 8. Monitoring dan evaluasi, 9. Koreksi dan penyesuaian. Ciri-ciri keputusan. 1. Banyak pilihan alternatif. 2. Kendala atau syarat. 3. Mengikuti suatu pola atau model tingkah laku baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. 4. Banyak input atau variabel. 5. Ada faktor risiko. 6. Dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Jenis-jenis pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang dilaksanakan berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Yang kedua, keputusan setengah diprogram. Keputusan setengah terprogram merupakan keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak dapat diprogram. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Proses pengambilan keputusan manajerial. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengidentifikasi keputusan. 3. Mengumpulkan informasi yang tepat. 4. Mengidentifikasi alternatif yang ada. 5. Menimbang bukti dan data yang ada. 6. Pilih di antara beberapa alternatif yang ada. 7. Mengambil tindakan. 8. Tinjau ulang keputusan. Teknik pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan keputusan tertentu. Yang kedua, analisis marginal. Teknik ini melibatkan pengembangan biaya dan manfaat dari setiap pilihan untuk memilih salah satu yang akan menciptakan nilai terbesar. Yang ketiga, analisis Pareto. Analisis Pareto adalah teknik pengambilan keputusan yang dapat
digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor terpenting dalam situasi tertentu. Yang keempat, matriks keputusan. Matriks keputusan adalah alat yang dapat digunakan untuk membandingkan berbagai pilihan secara berdampingan. Pengambilan keputusan manajerial memiliki dampak yang signifikan pada organisasi. Yang pertama, kinerja organisasi. Keputusan manajerial yang baik dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Sementara keputusan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan dan menciptakan masalah. Kedua, efisiensi sumber daya. Keputusan yang tepat dapat membantu organisasi mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, termasuk waktu, uang, dan tenaga kerja. Ketiga, keunggulan bersaing. Keputusan manajerial yang cerdas dapat membantu organisasi bersaing dengan lebih baik dalam pasar yang kompetitif. Yang keempat, reputasi. Keputusan manajerial dapat memengaruhi citra dan reputasi organisasi di mata masyarakat dan memangku kepentingan. Yang kelima, resiko. Keputusan manajerial juga berkaitan dengan pengelolaan resiko. Keputusan yang tidak hati-hati dapat meningkatkan risiko yang dihadapi organisasi. Yang keenam, inovasi. Keputusan manajerial dapat memengaruhi tingkat inovasi dalam organisasi. Keputusan untuk menginvestasikan sumber daya dalam penelitian dan pengembangan dapat membantu menciptakan produk dan layanan baru. Dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi manajemen, di mana pihak terkait melakukan pertimbangan dan menjatuhkan pilihan. Pengambilan keputusan sangat dibutuhkan sebagai salah satu pemecahan masalah dalam kegiatan manajemen. Hal ini diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Dengan kata lain, pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah dalam kegiatan organisasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Ada ibu-ibu anjay. Acil ambil bakso. Jadi takkan kena muhanya lah. Jadi apa kotak? Izin. Berita terkini. 3, 2, action. Saya Amelia dengan NPM 23222. Dua tinggi aja. Urut kosong. Ini 202 222. Kenapa jadi 222 itu apa? Bomba. Diulang boleh atau ini aja kah? Mana baiknya 20. Betul kamu. 100 kali teknik deh. Sudah gitu. 20 kan 20 lah. 20 23 22 20 23 3, 2, action. Saya Amelia dengan 2023222. NPM-nya tadi enggak. Dengan NPM 20. NPM sekali aja NPM di 3, 2, action. Kami api tetap. Iya dengan foto kalau udah bergaya. Oke. udah lah. Udah. 3, 2, action. Saya Mila Aulia dengan NPM 202241. Jangan ketawa. Udah tahu dah akhirnya. Banyak banget yang ngarempung. Basa. 3, 2, action. Saya Mila Aulia dengan NPM 202. Saya Humaidi dengan NPM 2. Cut, ngikir Bapak.